Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda. Saya dari kelas TP2, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tugas saya buat video ini untuk mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Al-Quran. Langsung saja. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa maksud al-muhkam dan al-mutasyabih di dalam Al-Quran. Jadi ayat muhkam adalah ayat Al-Quran yang maknanya mudah dipahami, sedangkan mutasyabih ayat Al-Quran yang maknanya tersirat. Mestinya ayat muhkam ini maknanya mudah dipahami tanpa penafsiran atau penakwilan. Maknanya itu jelas dan tidak mengandung kepelikan. Contohnya ayat yang berbicara tentang halal dan haram. Contohnya yaitu salah satu contohnya itu surah Yunus ayat 1. Terus al-mutasyabih, ayat ini yang maknanya tersirat dan memerlukan penafsiran atau penakwilan. Maknanya samar-samar dan mengandung kepelikan. Contohnya berbicara tentang tangan Tuhan. Contoh al-mutasyabih itu surah Al-An'am ayat 103. Namun ayat muhkam dan mutasyabih itu saling melengkapi dan membawa nilai-nilai pendidikan. Namun ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat para ulama ini berbeda. Ada mendefinisikan ayat mutasyabih secara tepat. Para ulama juga berbeda pendapat dalam memberikan justifikasi apakah ayat mutasyabih tersebut dapat ditakwilkan atau dipahami maknanya oleh manusia atau tidak. Mungkin itu saja. Terus yang kedua yaitu jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Jadi hikmah adanya nasikh dan mansukh menunjukkan bahwa syariat Islam itu yang paling sempurna. Terus menunjukkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan manusia dan lingkungannya. Terus menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Dan menunjukkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kemaslahatan bagi hambanya. Terus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan keringanan dalam melakukan kewajiban. Terus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan ujian bagi umat untuk memilih taat atau menentang. Mungkin hanya itu hikmahnya. Terus saya lanjut, pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran. Yaitu Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu untuk memperkuat informasi yang disampaikan dan meyakinkan orang-orang yang ragu. Sumpah Allah dalam Al-Quran dapat memberikan nilai yang tinggi kepada ciptaan-ciptaan Allah. Dan alasannya juga mengapa Allah bersumpah itu untuk memperkuat pemberitaan kepada orang lain yang mungkin akan mengingkari kebenarannya. Terus untuk menghilangkan keraguan menegakkan argumentasi dan menguatkan hujah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan juga untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia sebagai wahyu dari Allah. Terus juga untuk menyatakan bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa. Terus juga untuk menunjukkan kekuasaan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Terus yang terakhir untuk menyadarkan manusia agar bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan untuknya. Terus pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud amsal dalam Al-Quran. Amsal dalam Al-Quran adalah perumpamaan atau analogi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah. Amsal Al-Quran merupakan salah satu metode yang digunakan Al-Quran untuk
memvisualisasikan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang nyata. Kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata amsal atau mitsal yang berarti perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai. Ciri-ciri amsal di dalam Al-Quran itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terus menyerupakan sesuatu dengan apa yang terkandung dalam perkataan. Terus menyerupakan sesuatu dengan hal yang serupa dan sebanding. Terus menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang pernah dibicarakan dengan orang lain. Terus amsal Al-Quran memiliki beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama, membantu manusia memahami apa yang dimaksud dari ayat-ayat Al-Quran. Terus yang kedua, membantu manusia menangkap pesan-pesan ilahiyah. Yang ketiga, membantu manusia menonjolkan kebaikan dan keburukan yang tersamar. Terus yang terakhir, membantu manusia memperjelas maksud dan tujuan pembicara dalam menyampaikan materi pendidikan. Terus pertanyaan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah jelaskan apa tujuan dan maksud Allah memberitakan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Jadi, Allah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia dan untuk mewujudkan tujuan keagamaan dan moral. Tujuan kisah umat terdahulu dalam Al-Quran yaitu yang pertama, menjelaskan akibat dari perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, menjelaskan asas-asas dakwah dan pokok-pokok syariah. Yang ketiga, meneguhkan hati Rasulullah dan umat Muhammad SAW. Terus yang keempat, membenarkan para nabi terdahulu. Yang kelima, mengajarkan teladan dari para nabi dan rasul. Yang keenam, menyeru umat ke jalan yang benar. Yang ketujuh, mencegah umat dari pengaruh ajaran yang tidak benar. Yang kedelapan, kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran juga menjadi informasi yang berguna untuk meyakini para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.